Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my lovely student, how are you today? I hope all of you in a good situation and Allah always bless us. Before we are continue our program, it's better we are ready to pray. Let's pray together. Amin. Before we are continue this materi, Miss harap Ananda Miss melihat gambar berikut. Nah, dari gambar yang Miss tampilkan di atas, siapa yang tahu gambar apakah ini? Ya, benar, itu adalah gambar dari burung Garuda. Kalau kita berbicara mengenai burung Garuda, apa yang Ananda bisa ingat? Apa? Ya, yang kita ingat ialah Pancasila. Nah, sekarang Miss Putri mau bertanya, bagaimanakah proses perumusan Pancasila itu? Dan apakah Ananda Miss masih ingat bunyi dari sila-sila Pancasila itu? Dan juga berapa jumlah dari sila Pancasila? Ada yang ingat? Oke, lupa ya. Samar-samar. Oke. Untuk lebih jelasnya mengenai Pancasila atau dasar negara, kita lihat video berikut. Tapi sebelumnya kita harus ketahui dulu apa judul pembelajaran kita hari ini. Nah, judul pembelajaran kita hari ini ialah proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini ialah yang pertama, Ananda Miss tahu bagaimana proses dari perumusan dasar negara. Dan yang kedua, Ananda Miss harus tahu kapan Pancasila itu disahkan sebagai dasar negara. Dan yang ketiga yang harus Ananda Miss tahu yaitu apa perbedaan dari rumusan Pancasila yang ada di Piagam Jakarta dan rumusan Pancasila yang ada di pembukaan UUD 1945. Oke, kita lihat video berikut. Kapankah proses perumusan dasar negara? Ada yang tahu? Nah, proses perumusan dasar negara berlangsung saat sidang BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Siapa saja tokohnya? Ada yang tahu? Ya, ada 3 tokoh. Yang pertama Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, apa saja rumusan dasar negara yang mereka berikan? Oke, yang pertama Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyampaikan pidato mengenai dasar negara pada hari pertama, yaitu tanggal 29 Mei 1945. Beliau menyampaikan pendapat secara lisan dan beberapa waktu kemudian menyampaikan usulan secara tertulis. Dan usulan beliau secara lisan adalah sebagai berikut. Ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, Mr. Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo berkesempatan untuk menyampaikan pidato yang berkaitan dengan asas dan dasar negara Indonesia merdeka. Menurutnya, negara yang dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan hal-hal berikut. Ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Selanjutnya adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno atau Bung Karno menyampaikan usulan mengenai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 1 Juni 1945. Usulan dasar negara tersebut selengkapnya sebagai berikut.
Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Atas petunjuk teman orang ahli bahasa, kelima asas tersebut diberi nama Pancasila. Selanjutnya kita lihat yaitu sidang kedua BPUPKI 10-17 Juli 1945. Di sini panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara. Adapun rumusan dasar negara tersebut berada pada Piagam Jakarta. Isi dari Piagam Jakarta tersebut adalah sebagai berikut. Kita lihat rumusannya. Rumusannya yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kapankah Pancasila disahkan? Pancasila disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari video yang Anandamis lihat tadi, Anandamis bisa lihat ya bagaimana 3 tokoh perumus dasar negara, ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, di sini 3 mereka menyampaikan pendapat mereka mengenai rumusan dasar negara. Nah, di sini yang menjadi masalahnya ialah adanya pencetusan nama Pancasila oleh Insinyur Soekarno. Nah, adanya nama Pancasila itu dilanjutkan dengan adanya hasil sidang dari Panitia 9. Hasil Panitia 9 inilah yang muncul Piagam Jakarta tadi. Nah, pada Piagam Jakarta tadi adanya perubahan antara sila yang pertama dengan sila yang kita pakai saat ini. Kenapa? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Silakan diketikkan di bawah ini. Oke. Nah, jadi perbedaan pendapat antara para pemuda itu disampaikan oleh perwakilan dari para pemuda Indonesia bagian timur. Karena sila pertama dia menyongsong atau menjunjung tinggi untuk masyarakat yang beragama Islam saja. Nah, di sini makanya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Oke, sayang. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Harap Anandamis semua paham ya. Okay, we are closing our video by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.